Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, adik-adik semuanya, siswa-siswi Miss Mem yang sangat Miss Mem sayangi, mari kita sambut Mas Aditya Dwi Rifai. Halo Mas Adit. Halo Mbak Mawar. Aduh, lama sekali nggak ketemu ya Adit ya. Apa kabar Mas Adit? Alhamdulillah, baik. Iya. Volumenya tolong rodok di banter nih Mas Adit. Iya. 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 Ya. Sudah keren Mbak. Gini Mas Adit, ini kan Mas Adit melalang buana ya. Mas Adit, nanti tolong Mas Adit di sini ada Bapak Ibu guru, semua ada adik-adik kelasmu, dan tadi Miss Mem juga lihat di sini ada NASA yang sudah bergabung. Selamat datang juga NASA, kayaknya tadi bergabung, Dit. Iya, iya, nanti menunggu waktunya untuk jadwal di kemudian hari. Ya, Mas Adit, ini Mas Adit, tolong ceritakan ke kami semuanya. Halo Mas Nasa. Kelas Columbus, iya dulu ada kelas Columbus. Halo Columbus ini. Iya, Mas Adit juga kelas Columbus ya. Ya. Iya, perlu adik-adik semua ketahui bahwa dulu itu kelasnya ada Columbus, Napoleon, Marco Polo. Iya, itu untuk kelas 9. Wali kelasnya Bupor, betul. Terima kasih Miss Jin. Nah, Mas Adit, ini kan waktunya sudah mulai petang ya, sudah mulai menunjukkan pukul 20.05. Nggak usah keburu-buru, tapi tolong Mas Adit ceritakan pengalamannya Mas Adit dari ketika Mas Adit sekolah, apa sih manfaat atau apa sih kesan yang Mas Adit rasakan ketika di SMP Terpadu Ponorogo? Apakah berdampak atau mungkin memberi manfaat ketika Mas Adit saat ini menjadi seorang wirausaha yang sangat sukses dan bisa menginspirasi adik-adik kelas Mas Adit saat ini? Ya, waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Mas Adit. Oke, terima kasih Mbak Mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru. Perkenalan dulu Mas Adit. Oh iya. Kenalkan, nama saya Aditya Dwi Rifai, panggilannya Adit biasanya. Iya. Ada teman seangkatan saya juga, partner ada NASA. Langsung aja Mbak ya. Jadi mungkin nanti kalau misal saya panggil teman-teman aja ya biar kelihatan. Iya benar akrab. Betul. Ada yang mau ditanyain atau mau sekiranya mau langsung ngobrol diskusi boleh silakan. Jadi gini sih, kalau tema kita malam ini kan tadi Mbak Mawar sempat state ya kalau meniti kewirausahaan di usia muda sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau dibilang 100% wirausaha sih juga enggak sebenarnya, karena secara ini saya juga maksudnya bekerja juga di Mbak Mawar. Kalau dia dibilang sempat meniti atau pernah merasakan dunia wirausaha, mungkin iya. Nah, di dalam kalau sekarang ini sebenarnya secara wirausaha itu masih jalan Mbak Mawar. Sekarang saya pribadi nih sama teman-teman alumni rekan seangkatan juga sama NASA itu wirausahanya lebih menitikkan ke social organization, artinya organization yang soon to be company ya, soon to be legal as a company, itu kita bergerak di non profit. Jadi kalau kita bahas soal wirausaha atau entrepreneur di malam ini, sebenarnya satu hal yang mau saya sampaikan dulu bahwa kalau menurut saya pribadi
entrepreneur itu it doesn't necessarily means pada saat kita sudah dewasa atau pada saat kita sudah mulai merintis bisnis atau memiliki usaha baru bisa dikatakan wirausaha. Karena menurut saya pribadi yang namanya wirausaha itu sekarang pada saat kayak teman-teman nih lagi masih sekolah itu juga udah bisa dikategorikan wirausaha. Personal opinion. Kenapa? Karena yang namanya wirausaha itu kan poin titiknya adalah poinnya itu adalah pada saat kita bisa memanage daily task, bisa memanage good and bad things yang bisa it might happen di kita, dan juga at the end of the day kita bisa gain profit kan. Nah, menurut saya pribadi sebenarnya being students terutama di SMP Terpadu itu juga bisa dikategorikan wirausaha. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan sekarang ini as a student bisa kita ibaratkan sebagai sebuah investasi ke depannya. Karena at the end of the day pada saat kita sudah lulus SMP kemudian lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya sampai kuliah kemudian lulus, di saat itulah kita bisa gaining profit. Jadi sekarang as a student kita melakukan do the right thing dan the good thing itu menurut saya bisa kita bisa see ourselves as a entrepreneur gitu, karena jiwa-jiwa entrepreneur itu nggak melulu bisa kita dapetin atau bisa kita explore pada saat kita benar-benar sudah merintis usaha. Pada saat kita jadi students kita udah bisa tuh belajar apa sih sebenarnya poin-poin dari entrepreneur itu sendiri apa. Ya, yang pertama yang jelas responsible terhadap daily task kita, no matter apapun itu ya. Terus kemudian kita juga bisa manage stress, itu penting. Terus kemudian kita juga kepercayaan dari orang lain ya. Benar. Terus kemudian integrity itu salah satu hal yang menurut saya nggak bisa kita pelajari dalam satu kali gitu, jadi kita terus tuh learning prosesnya itu nggak akan berhenti kalau kita ngobrolin soal integrity, padahal integrity itu adalah salah satu integral part untuk menjadi entrepreneur lah atau wirausaha seperti itu. Jadi kalau sekarang teman-teman yang ada di SMP Terpadu mau menyebut dirinya as entrepreneur, menurut saya itu wajar aja dan tidak salah, karena itu tadi being entrepreneur itu start from now, nggak perlu kita nunggu punya usaha baru kita bisa call ourselves as entrepreneur. Itu sih Pak sebenarnya kalau poinnya. Nah, kalau based on experience sih sebenarnya salah satu hal yang efek banget sih Mbak dari waktu saya jadi student di SMP Terpadu itu adalah salah satu hal yang berimpact besar itu adalah sebenarnya di SMP Terpadu dulu itu baik itu inside class atau outside itu kita punya, menurut saya pribadi itu kita punya environment yang sangat demokratis, which is good, dan mungkin nggak semua sekolah atau nggak semua tenaga pengajar ya, guru dan lain sebagainya itu bisa menciptakan suasana demokratis itu sendiri. Karena being demokratis di kelas itu menurut saya menjadi poin yang bagus dan penting, karena pada saat kita bisa jadi demokratis kita bisa saling sharing tuh. Jadi nggak lagi, menurut saya relationship-nya bukan lagi guru dan murid, tapi lebih ke sharing partner. Kemudian di dalam kelas itu kita brainstorming yang nantinya menurut saya pribadi itu bisa mengeksplor hal lebih dari teman-teman pelajar di SMP Terpadu. Itu yang salah satu hal yang saya take note banget tuh, karena mungkin kalau dulunya saya nggak di SMP Terpadu misal dengan conventional way guru-guru di dalam mengajar, mungkin banyak hal yang nggak akan kejadian untuk sekarang ini gitu. Karena dulu di SMP Terpadu one of the things yang selalu dilakukan oleh guru itu kan pada saat mengajar atau belajar itu kan menghulukan, bukan berarti pada saat guru sampai terus ke ruang
kelas dan sebagainya itu ibaratnya ya kasih tahu ini pelajaran ini kita bahas ini dan sebagainya. Tapi diskusi itu selalu terjadi di kelas. Nah itu yang salah satu hal yang penting karena pada saat itu juga itu bisa membangun rasa kritis gitu. Jadi critical thinkingnya benar-benar terbentuk pada saat di kelas. Kalau itu yang saya rasain ya waktu itu ya. That's the good things yang menurut saya akan susah ditemukan di sekolah lain. Even di sekolah private school yang lainnya pun mungkin akan susah karena mungkin itu juga akan berpengaruh terhadap the way karakter dari guru-guru, karakter dari semua orang yang terlibat dalam sekolah itu juga akan membangun environment itu sih Mbak Mawar. Jadi poinnya pada saat di kelas terutama itu dengan waktu itu sih fun learning ya, kalau kita joyful learning ya ngomongnya Mbak. Iya, joyful learning. Nah, dengan joyful learning itu ya kan nggak joyful tidak berarti semaunya kan. Semaunya, betul. Tidak berarti semaunya, tapi dengan environment yang fun, dengan yang joyful, diharapkan kan teman-teman bisa lebih relax, bisa lebih kalau saya bilang sih lebih relax untuk menerima sesuatu yang sebelumnya tidak tahu, tanpa harus menghambat teman-teman ini untuk nggak berani nanya atau nggak berani menyangkal gitu. Karena pengalaman saya dulu waktu di SMP Terpadu, saya selalu gini sih, selalu punya pikiran bahwa ini konteksnya in a good way ya, dalam artian saya selalu punya pikiran tuh gini, nggak semua, tidak 100% yang dikatakan guru atau yang disampaikan guru dalam kelas atau dalam suatu pelajaran itu benar. Tidak 100%, tidak mutlak, tapi kita harus bisa tahu bahwa konsep dari apa yang disampaikan oleh guru itu sudah benar. Nah, mungkin pengembangan atau eksplorasi dari apa yang disampaikan yang terjadi dan yang perlu kita dipahami gitu. Jadi kalau saya dulu nggak bukan kontekstual, seperti apa dipahami setelah menurut saya gurunya menerangkan dengan misal dengan poin A gitu, tapi menurut saya poin B juga bisa kok dengan konsep yang betul. Itu yang harus teman-teman yang sekarang masih di SMP Terpadu harus bisa tanamkan gitu. Jadi nggak cuma menerima dengan yang namanya guru pasti lebih ngerti dan sebagainya, bukan berarti seperti itu, karena teman-teman juga pasti akan punya experience sendiri dan punya knowledge yang seharusnya akan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh guru, ya akhirnya itu akan menjadi complementary yang bisa teman-teman dapetin gitu sih Mbak. Iya, betul. Jadi intinya tadi Mas Adit sudah bercerita ternyata ketika belajar di SMP Terpadu itu salah satu hal yang membentuk Mas Adit sampai sekarang ya. Betul Mbak. Jadi nggak cuma, kalau menurut saya sih one of the things yang benar-benar impactful itu dari SMP Terpadu adalah karakter building sih justru menurut saya. Ya, betul. Menurut saya yang namanya akademik, non akademik itu sesuatu hal yang bisa luntur, sesuatu hal yang bisa kita gain over time, tapi yang namanya karakter it stays. Ya, betul. Jadi karakter jiwa yang paling penting ya. Benar. Jadi karakter pembentukan karakter pada saat di fase teman-teman sekarang ini di fase SMP, SMA itu crucial part yang menurut saya itu tadi yang saya bilang, being entrepreneur sekarang investasinya di sekarang ini nih, yang nantinya di at the end of the day kita bisa gaining profit dari investasi yang kita lakukan sekarang ini. Salah satunya ya karakter itu juga, itu yang harus bisa harus bisa dilestarikan lah ibaratnya di SMP. Betul.
Mas Adit, ini tadi kan Mas Adit cerita ya, di penerapan SMP terpadu itu guru-gurunya beda, terus sekolahnya juga beda, belum tentu kita mendapatkan sesuatu atau cara pengajaran yang sama di tempat lain, seperti yang di SMP terpadu. Nah, contohnya adalah guru sebagai teman diskusi. Ya. Mas Adit punya nggak kisah atau satu kata atau pernyataan dari guru yang sampai saat ini itu ingat terus, sampai akhirnya membuat menginspirasi ya. Coba cerita, ada? Ini masih membekas banget sih, dan salah satu hal yang akhirnya membuka punya perspektif baru gitu. Jadi dulu ya tadi kan NASA sempat bilang kita dulu di Columbus nih. Nah, itu momennya itu pada saat kita udah kelas 9 justru. Waktu itu pelajarannya wali kelas kita, Pupur. Ya. Nah, I used to be students yang gila akan science. Artinya pada waktu itu masih punya konsep bahwa nantinya itu science student a lot better than social students. Iya. Nah, entah kenapa waktu itu kita membahas. Jadi maksudnya mungkin untuk adik-adik kelas bahwa pelajaran IPA itu lebih penting daripada pelajaran IPS. Nah, benar. Awalnya pemahaman seperti itu. Terus akhirnya ada satu waktu, ada satu momen kita lupa saya ngebahas apa, yang jelas waktu itu pelajarannya Pupur ekonomi. Terus tiba-tiba dia nyeplos pada waktu diskusi, saya nyeplos ke Pupur. Pupur, teori kayak gini mah kayaknya nggak akan kepake nantinya. Toh kayak gini kan cuma di ibaratnya akan ada di sektor-sektor tertentu yang akhirnya akan pasti memakai konsep dari ekonomi ini. Kemudian Pupur bilang waktu itu, ya udah nanti selesai pelajaran ini kita nanti jangan pulang dulu gitu, kita ngobrol bentar. Nah, setelah selesai terus kemudian Pupur tuh nyamperin bawa buku ekonomi, terus ngasih tahu bahwa ekonomi itu nggak cuma serta-merta, dalam artian nggak cuma secara teorinya akan dipakai tadi, tapi ekonomi teori atau pelajaran dari ekonomi itu sendiri itu akan berimpact terhadap kehidupan kita tuh sampai sedetail mungkin, karena sampai kapanpun yang teori ekonomi atau hal yang related to ekonomi itu akan mengikuti kita gitu loh. Nah, akhirnya di situ tuh kita diskusi tuh sama Pupur. Jadi saya tetap pada pendirian bahwa enggak juga, ekonomi enggak akan ngefek banyak ke saya pribadi atau ke ibaratnya nantinya gitu. Nah, yang penting sekedar tahu aja gitu. Tapi over time setelah ya berjalannya waktu justru saya sering diskusi tuh sama Pupur sampai akhirnya ada satu momen Pupur bilang gini, nanti kamu akan ngerasain benefits dari being good at economics itu seperti apa. Nah, di situ tuh tiba-tiba waktu itu kita ngebahas lagi, seingat saya soal ya kalau dibilang itu sebenarnya kayak teori dasar dari mikroekonomi gitu. Nah, itu tuh ternyata bisa keren itu ya, ternyata ekonomi itu the way caranya Pupur menjelaskan tuh akhirnya bikin ternyata keren juga ya ekonomi ini gitu. Nah, itu yang akhirnya keluar tuh Pupur, insya Allah nanti ilmu yang dari Pupur ini bermanfaat. Siapa tahu nanti saya jadi, waktu itu bilang saya bisa jadi finance minister Pupur gitu. Ya, amin. Dan akhirnya sekarang nah itu menginspirasi sih Mbak, menginspirasi dalam artian mungkin jauh ya dari saya bilang finance minister, tapi menginspirasi pada saat saya masuk ke SMA, which is environment-nya tidak jauh beda dengan SMP terpadu, dan saya bisa bilang waktu itu kan saya sama NASA di SMA 10 Malang, Sampurna Academy. Nah, di situ dari segi competitiveness-nya, studentnya itu a lot tighter lah dibandingin pada waktu SMP terpadu. Jadi ngerasa benar-benar
gila nih kalau misal kita nggak bisa excel dalam satu hal, bisa tenggelam nih, bisa nggak survive gitu di sekolah itu. Jadi akhirnya disitulah keinget lagi tuh obrolan sama Pupur. Nah justru akhirnya oke lah, saya mantep nih kayaknya udah deh di sini kita ambil jalur ekonomi deh gitu. Nah itu benar-benar akhirnya itu juga yang bikin dalam tanda kutip di SMA itu saya survive, punya prestasi lah ibaratnya. Jadi apa namanya, lewat ekonomi yang sebelumnya itu dianggap remeh, saya anggap remeh, justru pada saat SMA itu saya bisa sampai, kalau dulu di SMA kita pakai IGCSE, di atasnya IGCSE ada namanya A-level. Di A-level justru saya yang satu waktu itu cuma 2 orang, dan dari 2 orang itu cuma saya yang nilai A-level economics-nya itu kalau dirata-ratakan dengan world standard itu di atasnya. World itu yang terakhirnya gila sih. Dulu kalau sampai ngobrol sama Pupur kayaknya nggak bakal seperti itu gitu sih, Mbak. Iya betul. Sangat menginspirasi ya, akhirnya berkesan seperti itu ya. Ya benar ya, itu kan kayaknya kan kalau saya bilang tadi kayaknya susah untuk menjadi tenaga pengajar ya, entah itu guru, dosen, bisa terbuka itu dan bisa sedemokratis itu dengan muridnya gitu. Nah, makanya, dan belum tentu ditemukan di sekolah lain ya. Betul. Iya. Mas Adit, kira-kira untuk adik-adikmu saat ini, apa yang ingin Mas Adit sampaikan? Kira-kira? Kalau ya ini sih based on experience saja ya. Jadi selama masih di SMP Terpadu, saya kira teman-teman perlu banget nih buat mengeksplorasi apa yang saya sempat cerita nih. Jadi nggak cuma melihat guru sebagai role model, tapi juga bisa menjadikan guru sebagai sharing partner untuk apapun. Artinya dalam artian gini, nggak cuma related to education atau related to pelajaran, tapi juga bisa explore hal-hal yang sekiranya teman-teman pengen nanya sesuatu tapi nggak ngerti mau nanya ke siapa. Nah itu mungkin bisa teman-teman sampaikan atau bisa teman-teman share ke guru-guru. Saya yakin guru-guru kayak Miss Din, Mbak Mawar, kemudian ya dengan guru-guru yang lain juga itu pasti akan punya perspektif unik yang nantinya teman-teman pasti akan bisa, wah kayak tadi nih, unexpected things bisa terjadi dari hal-hal yang kecil gitu. Nah terus kemudian integrity itu wajib, penting, sangat penting. Nanti teman-teman di dunia kerja juga pasti akan, salah satu hal yang pasti akan dilihat adalah integritas diri masing-masing. Terus mungkin kalau dari soft skills, pesannya sih learn to speak more language. Gak cuma bahasa Inggris seharusnya sudah menjadi sebuah kewajiban, tapi bahasa lain selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu wajib dipelajari. Itu karena betul. Ya, sangat. Karena dunia kita sudah semakin global ya. Betul, Mbak. Betul. Nah, Mas Adit, kayaknya dari diskusi yang Mas Adit sudah sampaikan ini, kayaknya ada teman-teman atau Bapak Ibu guru ini yang ingin bertanya ini, coba. Mungkin kita sapa dulu ya Mas Adit ya. Mungkin boleh. Ada yang ingin bertanya. Iya. Boleh. Monggo ya Bapak Ibu guru atau mungkin siswa-siswi SMP Terpadu atau mungkin alumni yang ingin bergabung atau tanya-tanya atau apa diskusi yang barusan kita bahas. Ayo monggo, boleh menunjukkan kameranya atau tangannya, boleh monggo. Ya, silakan. Boleh bertanya. Kita santai saja saat ini. Monggo. Ada yang mau bertanya? Silakan. Mumpung Mas Adit di sini dan meluangkan waktu karena Mas Adit sangat sibuk sekali. Oh ya Mas Adit. Iya, Mbak. Sambil kita menunggu adik-adik kelasmu atau Bapak Ibu guru yang ingin bertanya,
Mas Adit boleh cerita sekarang Mas Adit itu di mana dan ngapain? Iya. Oke. Kalau sekarang sih saya regular jobnya saya sekarang sales manager di Kraft Heinz. Kraft Heinz itu kalau di Indonesia lebih kita kenal inilah ABC. Semua produk ABC, food and beverage, ABC itu produk dari perusahaan saya nih, dari Kraft Heinz. Nah, jadi sebelum di Kraft Heinz saya dulu di Coca-Cola. Jadi kebetulan 2 kali saya pindah kerja itu semua di FMCG, di food and beverage. Jadi mungkin bisa dibilang ya kurang lebih experience-nya baru di food and beverage, baru di FMCG. Dulu di Coca-Cola, di sales juga, terus kemudian di Kraft Heinz saya sempat jadi sales strategic manager, terus jadi field person, jadi back office person, terus sekarang balik lagi ke field person pegang area Jakarta gitu. Tadi saya sempat singgung juga outside regular job ini saya dan beberapa teman-teman SMA, temannya NASA juga seangkatan dari kita, itu kita punya non-profit organization, soon to be legal company, non-profit company. Non-profit itu namanya adalah One Stop Charity dan Sekolah Impian. Nah, apa sih One Stop Charity dan Sekolah Impian itu? Kalau One Stop Charity itu intinya adalah ini sebuah company. Kita akan di situ kita mengelola fund. Kita jadi dana, kita punya beberapa donatur dan juga ada beberapa kegiatan yang kita lakukan untuk gathering fund yang nantinya kita akan memberikan beasiswa nih ke teman-teman di luar sana yang mungkin kurang beruntung atau kurang punya fasilitas tapi memiliki potensi yang luar biasa gitu. Jadi kita memberikan beasiswa untuk teman-teman lulusan SMP untuk menuju jenjang SMA, dan juga ada beberapa yang kita kasih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke S1 gitu. Nah, sedangkan Sekolah Impian itu sendiri kita sebut sister company, jadi masih dalam satu induk perusahaan tapi berbeda fungsi. Sekolah Impian ini tujuan utamanya lebih ke instansi pendidikan itu sendiri. Jadi kita mengelola fund juga dari company yang sama, dari holding company-nya. Fund yang kita kelola ini kita akan bantu institusi pendidikan di pelosok, entah itu di pedesaan atau di perkotaan yang memiliki fasilitas kurang, kita bantu untuk bisa minimal memiliki fasilitas yang standar dan mumpuni untuk bisa dilakukannya kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Gitu sih, Mbak. Mbak Mawar ke mute. Iya. Contohnya sekolahnya di mana mungkin pernah melaksanakan itu? Kalau One Stop Charity, teman-teman yang dapat kita bantu beasiswa itu udah di beberapa daerah sih, Mbak. Seluruh Indonesia ya? Ya, hampir seluruh Indonesia kita sudah punya. Kalau Sekolah Impian baru ada beberapa pilot project kita. Di Papua itu kayak pernah cerita. Itu ini sekarang masih beasiswa. Kita nggak goal yang untuk Sekolah Impian di Papua itu karena waktu itu ya biasa terkendala dengan izin dari Pemda dan lain sebagainya. Birokrasi ya. Birokrasi. Kalau Sekolah Impian masih terfokuskan masih di sekitar Jabodetabek sih, Mbak. Gitu ya. Oke, untuk Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, mungkin perlu diketahui bahwa Adit ini boleh dikatakan sebagai wirausaha muda yang dia itu bekerja di sebuah perusahaan, jadi itu profesinya saat ini atau ya pekerjaannya saat ini ya Dit ya. Ya, tapi selain dia bekerja di perusahaan tersebut, dia juga membuat organisasi
sebuah organisasi yang juga ingin dilegalkan sebagai company juga ya, itu Ya. Untuk membantu pendidikan di Indonesia dengan cara membantu adik-adik kelas yang membutuhkan biaya dengan memberi beasiswa pada adik-adiknya, dan itu pun diperuntukkan untuk siswa se-Indonesia ya Mas Adit ya? Ya, kita punya talent scouting lah di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Nah itu, jadi mungkin ada satu poin yang perlu kita kita garis bawahi, bahwa selain Mas Adit bekerja untuk sebuah perusahaan, Mas Adit juga ingin mengimbangi itu dengan bekerja sosial. Jadi selain bekerja di sebuah perusahaan, Mas Adit juga membangun sebuah organisasi sosial di mana Mas Adit itu tidak menargetkan sebuah keuntungan atau profit dari kerja kerasnya itu, walaupun sebenarnya itu melelahkan ya Mas Adit dan cukup merepotkan juga ya. Ya, kalau kita dari bilang profit as material, enggak sih Mbak. Nah, iya betul. Nah, itu mungkin bisa menjadi inspirasi untuk adik-adik kelasmu juga, Adit. Dan mungkin perlu diketahui juga Bapak Ibu guru maupun adik-adik semuanya, Mas Adit ini juga pernah membantu siswa SMP Terpadu Ponorogo. Ya, Mas Adit masih ingat? Siapa Mbak? Lupa Mbak. Ayo, piye toh. Mas Adit juga pernah membantu siswa SMP Terpadu Ponorogo 2 orang, tapi sekarang sudah lulus. Dengan kondisi ekonomi yang kurang, kemudian Mas Adit menawarkan bantuan untuk melanjutkan, untuk membantu biaya sekolah waktu itu. Ya, iya. Ya, jujur agak lupa Mbak. Sangke banyak sing mbok bantu. Jadi padahal bagi kami itu sudah luar biasa waktu itu, Adit. Ya. Dan nominalnya sudah tidak sedikit waktu itu. Masih ingat, Adit? Enggak, Mbak. Waktu itu Miss Mem masih sangat ingat, satu siswa itu mendapatkan bantuan pendidikan atau biaya sekolah ya, waktu itu biaya sekolah itu sebesar 3 juta rupiah satu orang. Ya, dan itu ada 2 anak yang betul-betul layak untuk kita berikan. Nah, terima kasih ya Mas Adit ya, sampaikan juga untuk teman-teman yang lain. Terima kasih banyak. Ya, Mbak. Nah, dari diskusi ini mungkin ada yang sudah punya pertanyaan ini dari Bapak Ibu guru maupun adik-adik semuanya, Adit. Ada yang ingin bertanya, monggo. Jadi nanti bisa untuk menginspirasi ya, bahwa kita di dunia ini tidak hanya bekerja mengandalkan profit saja atau keuntungan saja, tetapi juga sosial. Kita harus peduli pada orang lain. Ya, terima kasih Mas Adit, sangat menginspirasi sekali. Ya, atau mungkin ada yang ingin bertanya, monggo. Kita cek dulu. Ada yang tanya? Wah, ini Pak Denny sudah menyampaikan ini. Ada yang bertanya, nanti ada hadiahnya. Enggak ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau bertanya boleh lewat chat atau langsung menunjukkan tangan. Oh iya, Miss Din kayaknya. Ya Miss Din. Ya, itu ada Ahmad. Siapa itu? Denny kayaknya, Denny. Iya, sebentar Denny dulu ya Miss Din ya. Iya Miss Din dulu ya. Monggo Miss Din, ada yang perlu ditanyakan monggo atau apa monggo Miss Din. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Adit. Waalaikumsalam Miss Din. It's nice to see you being healthy and happy. I can see from your big smile and your big cheek. Okay. Terima kasih tadi sudah menyinggung bahwa mastering English is a must. Bahwa belajar bahasa Inggris itu
sekarang sudah bukan sesuatu tambahan, tapi suatu apa ya, sesuatu yang harus. So Primary. yeah, now it's not only just a foreign language, but it's also it could be your second language actually. Harusnya bukan lagi bahasa asing, tapi sudah jadi bahasa kedua. Maaf ya, bubuk PPKN, maaf ya. Bukannya tidak nasionalis. Oke, pertanyaannya begini. Ini saya mewakili anak-anak ini biasanya. Dulu waktu SMP bersenang-senang nggak? Wah. Bisa bersenang-senang nggak? Nyampe. Bersenang-senang. Waduh, jangan tanya Mbak, kan ya tahu sendiri lah. Historicalnya ini sebenarnya background historinya ini sebenarnya bukan good student guys. Jadi banyak hal yang sebenarnya nggak bisa dicontoh pada waktu SMP dulu. Jadi jelas we were having fun, Pak. Having fun, but you still keep on focus on your study, right? Ya, betul. That's right. So that's the point that I want you to underline. How you keep on focus on your study while you are having fun at that time. Mungkin related dengan apa yang tadi saya sampaikan sih, mungkin karena environment di SMP Terpadu itu joyful dan demokratis ya. Menurut saya pribadi, akhirnya di situ membangun critical thinking saya. Akhirnya gimana gini, kasarannya gini. Can you put your microphone closer? Because yeah, thank you. Oke, jadi let's put in perspective kayak gini Mbak Mistin. Jadi pada saat itu ya nggak bisa dibilang good boy kan di SMP Terpadu. tapi gini, karena being in a democratic environment dan juga joyful environment itu minimal buat saya jadi bisa ngukur, bisa punya takaran. Kalau if I did this, then you will get that. Ya, the biggest consequence itu adalah ini. Good consequence-nya adalah di sini, bad consequence-nya ada di sini. Jadi dari situ, while we were having fun, kita tahu, konsekuensinya terburuk itu akan seperti apa sih? Konsekuensi terbaiknya akan seperti apa? Nah, itu yang minimal itu menjaga saya pribadi in the right momentum atau in the right line. Jadi fokusnya pada waktu itu bukan berarti saya sudah punya tujuan harus ngapain atau mau ngapain, enggak. Tapi karena sudah bisa mengukur setiap yang dilakukan atau pada saat kita having fun, pada waktu itu saya ngeband, main olahraga juga, main bola dan sebagainya. Tapi dari segi formal education, dari segi sekolah, saya masih realize dan aware banget bahwa I have responsibility to finish what I have di sekolah gitu. Either itu homework, either itu presentation atau apapun itu. Jadi having fun sangat boleh, karena kalau misal kita belajar terus juga menurut saya pribadi nggak gunanya justru. Tapi having fun while doing good things, yang tadi saya bilang investasi buat diri kita sendiri untuk kedepannya, ya kita gaining profit setelah mungkin 5-6 tahun setelah teman-teman lulus dari SMP gitu sih Mbak. That's the point, Itu poinnya sebenarnya Mas, karena kalau ini mungkin banyak ya. Halo semuanya, ayo semuanya dengarkan kan? Mas Ardan, Mas Rivaldi, Mas Adul, oke, Mas Adis, Mas Rasya. Ini kalau main game, wow. Sometimes ini yang mau mesti garis bawahi bahwa you may having fun, boleh bersenang-senang, dan itu something that is important too, sangat penting juga. Tapi harus ada balancing, ada keseimbangan, mana kewajibanmu, seperti itu. Jadi kalau sudah dilaksanakan ya nanti endingnya pasti juga kalian yang akan menikmati. Mas Afif,
seperti itu. Ya, Thank you Mas Adit. Thank you. Ya, Miss Din. sama-sama Miss Din. Ini ada lagi kayaknya yang menunjukkan tangannya Mas Adit, Amadani Leo Iko. Ini adik kelasmu, Denny. Halo Denny. Halo Miss. Iya. Selamat bergabung Denny. Ya, terima kasih. Ini Mas Adit, ini dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu maupun adik-adik semua. Ini juga Dani itu juga alumni Mas Adit, alumni Esber. Jadi Dani ini juga alumni SMP Terpadu dan sekarang kuliah ya Dani ya? Oke, Iya. meneruskan kuliah. Monggo Mas Denny, kalau ada pertanyaan atau ingin sharing ke Mas Adit langsung, silakan. Ya, baik. Sebenarnya terima kasih Miss Mim ya, dulu guru bahasa Inggris kami. Ya, baik Mas Adit. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Dani. Saya lulusan tahun 2017 ya. Ini angkatan, seingat saya angkatan 12 waktu itu. Angkatan muda. Oke, seingat saya sih. Soalnya sudah hampir beberapa tahun yang lalu. Ya, jadi Mas Adit ini kami ingin menanyakan ini bertanya pendapat ya. Jadi kita diskusi di forum ini. Nah ini juga buat teman-teman yang masih bersekolah di SMP Terpadu Ponorogo. Kan sekarang ini masih di era pandemi COVID dan kita melaksanakan pembelajaran juga online ya. Dan ini pendapat saya pribadi sih. Kan pembelajaran online ini memang kita mendapatkan ilmu dari HP dan lain sebagainya. Tapi kalau pembentukan mental bagi ini kan yang SMP. Nah, SMP yang lulus SD terus masuk SMP yang kelas 7. Nah, ini kan mental-mentalnya masih belum, ya bukannya masih belum sih, masih ingin menuju tapi belum berada di tempatnya. Nah ini kira-kira menurut Mas Adit sendiri di era pandemi seperti ini bagaimana mungkin teman-teman yang masih kelas 7 yang baru menginjak jenjang SMP walaupun belum tahu kelasnya seperti apa atau bagaimana. Nah ini bagaimana teman-teman yang kelas 7 membentuk mental dan belajar menjadi lebih dewasa lagi. Soalnya kan Mas SD langsung naik SMP seperti itu. Ya monggo mungkin Mas Adit bisa mengutarakan pendapat bagi teman-teman juga. Thank you Mas Dani. Ini angkatannya jauh beda ya Mbak. Angkatan 4 sampai 12. Jauh. Mungkin gini sih Mas Dani. Mungkin ini bukan, sekali lagi bukan apa ya, bukan exact answers. Artinya bisa mungkin bisa benar, bisa salah juga. Kalau menurut saya pribadi gini, kita nggak bisa, pertama hal yang paling penting itu kita nggak bisa mendiskreditkan atau kita tidak bisa meninggalkan peran family atau parents at home. Itu that's the very first step untuk build our character. Karena jadi ya PR besarnya mungkin justru di Miss Din, Mbak Mawar dan juga guru-guru SMP Terpadu yang lain. Bagaimana caranya bisa keep up dengan education level yang sekarang ibaratnya diberikan untuk teman-teman yang baru masuk SMP, while keep doing the good things yang tadi saya bilang di SMP Terpadu, salah satunya character building. Jadi mungkin challenge terbesarnya ada di rekan-rekan tenaga pengajar di SMP Terpadu, karena itu yang nantinya menjadi PR ya, untuk bisa melibatkan parents atau family untuk bisa membangun mentalitas itu tadi gitu. Karena being democratic di keluarga, terus kemudian mendapatkan
environment yang demokratis juga di sekolah itu akan sangat membantu, terutama dari segi integrity. Dan kita as a student kita bisa start from the small things. Contoh, misal ada homework yang sekiranya atau ada ujian yang sekiranya bisa dikerjakan oleh online, kita nggak Google first, atau kita nggak let others kan mengerjakan apa yang menjadi responsibility kita. Itu salah satu cara untuk membangun mental kita pribadi gitu, sekaligus membangun integritas yang nantinya teman-teman harus bisa pertahankan sampai ya graduate from college, sampai nanti di dunia kerja dan lain sebagainya gitu sih kalau menurut saya. Nah, ngomong-ngomong di dunia kerja ini, Mas Adit sama Mas Dani, ini kan topik kita tentang kewirausahaan ya. Nah ini kayaknya Mas Dani saat ini kuliah ambil jurusan apa, Mas Dani? Saya kuliah di IAIN Ponorogo, Bu. Mas. Sekarang masih semester 2 di jurusan Ekonomi Syariah. Nah, itu ekonomi lagi, Mas Adit. Cocok sama kita diskusi kali ini. Ini terkait dengan kewirausahaan ini. Cocok, Mas Adit. Kayaknya kita ketemu sama-sama calon wirausahawan muda. Nah, ketemu dengan sang wirausahawan muda. Ya, mungkin Mas Adit bisa menyampaikan pesan untuk Mas Deni sebagai generasi ke depan sebagai seorang wirausahawan. Nanti monggo Mas Adit, khususnya untuk Mas Deni yang sekarang masih menjalani pendidikan di kuliahnya jurusan ekonomi, Mas Adit. Ekonomi syariah tadi ya. Mungkin as a general sih, Miss Mem dan juga Mas Dani, in general college life. Dan untuk adik-adik juga ya, Mas Adit ya. Terutama buat Mas Dani, college life itu one of the most challenging moments. Kenapa? Karena di fase perkuliahan, saya yakin Mas Dani akan ngerasa menjadi orang yang sebebas-bebasnya, while mungkin secara responsibility tanpa disadari itu sudah peak, udah puncak gitu, udah banyak banget gitu. Nah itu menurut saya menjadi crucial part untuk Mas Dani ke depannya gitu. Artinya pada saat di perkuliahan itu bisa memanage stress, memanage responsibility, task dan lain sebagainya, while keeping up the dreams, itu menjadi hal yang sangat penting dilakukan gitu. Dan saran saya sih, while masih di college, masih di kuliah, itu harus benar-benar dimanfaatkan apapun itu. Benar-benar peluang terkecil untuk mendapatkan beasiswa, student exchange, apapun itu harus bisa dimanfaatkan, karena once you graduate from college ya nggak bisa lagi tuh balik lagi ke situ ngerasain, wah sayang ya dulu waktu kuliah nggak sempat dapat beasiswa, sayang ya dulu nggak sempat ikut turnamen ini turnamen itu, nggak pernah ikut olimpiade ini atau nggak pernah student exchange. Nah itu saya kira untuk sekarang platform untuk bisa mendapatkan getting scholarship atau getting student exchange scholarship dan lain sebagainya itu jauh lebih terbuka dibandingin dulu ya. Jadi menurut saya itu salah satu hal yang tidak boleh terlewatkan. Kalau misal kasarnya gini, kalau misal saya sekarang masih bisa back to mungkin early 90s, 80s dan kemudian bisa kuliah lagi, mungkin saya akan mau gitu back to college life gitu sih di era sekarang gitu sih Mbak. Mas Dani juga. Seperti itu ya Adit ya. Oke, terima kasih Mas Adit. Dan Mas Dani dan Mas Misdin, mungkin ada adik-adik kelas lain, mungkin adik-adik kelas yang juga sebenarnya ingin sekali bertanya, tapi karena waktu kita juga terbatas Mas Adit ya, jadi ya mungkin lain waktu, kalau misalkan Mas Adit nanti ada waktu untuk ketemu kita langsung, nah semoga pandemi ini segera berakhir, dan kita bisa ketemu langsung, bertatap muka, berkomunikasi dengan enak lagi. Nah itu mungkin nanti ada waktunya
Monggo Mas Adit nanti kalau ada waktu luang boleh mampir di SMP Terpadu dan sharing langsung dengan adik-adik kelas ya Mas Adit ya. Ya, ini untuk demikianlah Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya maupun adik-adik semuanya, itu yang telah Mas Adit sampaikan. Terima kasih banyak Mas Adit telah menginspirasi kami dari ceritanya Mas Adit malam hari ini sudah sangat menginspirasi, bahkan masukan-masukannya sudah menginspirasi. Atau mungkin ada hal satu dua kata yang ingin Mas Adit sampaikan dulu, monggo. Ada? Udah sih Mbak. Sudah, oh ya. Terima kasih Mas Adit ya. Nanti kalau kita ingin sharing lagi jangan bosan. Saya ingin menyimpulkan atau ada beberapa hal yang saya garis bawahi pada malam hari ini ya. Jadi dari komunikasi kita dengan Mas Adit, sharing kita dengan Mas Adit, ada beberapa pernyataan yang saya garis bawahi ini. Yang pertama itu terkait tentang sekolah di Ester. Jadi ternyata Mas Adit merasakan bahwa Ester itu adalah sekolah yang berbeda dengan sekolah yang lain, bahwasannya di Ester itu menumbuhkan rasa demokrasi kita sebagai siswa maupun guru, sehingga siswa bisa berkomunikasi dengan sangat tidak bebas, bukan bebas dalam artian lebih akrab lagi, sehingga menjadikan guru itu sebagai teman diskusi. Yang seperti Mas Adit tadi ceritakan kisahnya dengan Bu Pur, sehingga sampai menginspirasi sekali, sampai saat ini masih dipegang dan menginspirasi. Nah itu satu hal yang saya garis bawahi di sini, bahwa sekolah di SMP Terpadu itu merupakan pilihan yang tidak salah. Jadi jika adik-adik kelas kalian sekolah di SMP Terpadu, kalian sebagai anggota SMP Terpadu itu merupakan kebanggaan, karena kalian mendapatkan sekolah, salah satu sekolah terbaik yang mungkin sesuai harapan dengan orang tua. Iya. Yang kedua, saya garis bawahi juga dari motivasi yang Mas Adit sampaikan tadi, saya garis bawahi begini, Mas Adit tadi bekerja pada sebuah perusahaan, tapi juga tanpa mengindahkan atau tanpa mengesampingkan tanggung jawab Mas Adit sebagai seorang pekerja di sebuah perusahaan. Mas Adit juga berusaha untuk membuat sebuah organisasi sosial yang dimana organisasi itu bertujuan untuk membantu orang lain, adik-adiknya terutama, untuk adik-adiknya yang mungkin tidak bisa sekolah atau mungkin yang kesulitan dalam melanjutkan sekolah. Nah, Mas Adit berusaha dengan teman-teman organisasinya untuk istilahnya membuat sebuah komunitas yang bermanfaat untuk orang lain. Bahkan tidak hanya di wilayah Jawa Timur saja, seluruh Indonesia. Dan itu sungguh sangat menginspirasi, sehingga hidup kita memang perlu imbang antara tanggung jawab pekerjaan kita juga perlu memikirkan orang lain juga. Terima kasih Mas Adit, hari ini sangat menginspirasi. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya yang telah bergabung di acara ini. Terima kasih untuk siswa-siswi kami SMP Terpadu, terima kasih anak-anak, terima kasih banyak kalian sudah bergabung. Mudah-mudahan diskusi atau acara hari ini bermanfaat dan kalian bisa memetik satu hal, dua hal, tiga hal atau lebih yang bisa menginspirasi kalian untuk menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Iya, itu saja. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Adit yang telah menginspirasi kami dan adik-adik semuanya. Tunggu minggu depan
akan ada acara yang seperti ini lagi dan akan ada tamu lagi, pasti juga dari alumni. Siapa itu? Nah, kejutan. Nah, nanti akan kita sampaikan pada minggu depan, ya. Iya. Ya, sama-sama Mas Adit. Ya, terima kasih banyak. Itu demikian acara kita, demikian diskusi kita pada malam hari ini. Ini sudah pukul 20.58, sudah cukup malam. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat, semoga nanti semuanya yang mengikuti acara ini dan keluarganya selalu sehat, dihindarkan dari segala sakit penyakit, semuanya segar, bugar, sehat, beraktivitas dengan baik, terhindar dari penyakit yang namanya corona atau penyakit apapun, semuanya sehat. Dan kita dapat melaksanakan kegiatan yang bermanfaat setiap harinya. Kita bisa memanfaatkan setiap detik yang kita alami, selalu bersyukur pada Tuhan dan selalu bermanfaat untuk orang lain. Sekian dari kami atas nama SMP Terpadu Ponorogo. Terima kasih banyak Mas Adit dan terima kasih banyak untuk semua guru-guru dan siswa-siswi SMP Terpadu Ponorogo. Terima kasih untuk semuanya. Sekian acara pada malam hari ini. Kita akan tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.